Zoom share screen. Kalian misal ada yang mau on cam boleh ya. Oke, jadi untuk Ento ini kita kan untuk praktikum kita belajar tiga teknik. Yang pertama itu ada pinning, terus yang kedua itu ada scraping, sama yang terakhir itu ada eh, mounting. Nah, untuk kita bahas dari awal dulu ya. Jadi untuk cara mengkoleksi serangganya atau kita bilangnya arthropodanya lah. Nah, kita itu bisa pakai yang pertama insect net. Jadi kayak jaring gitu. Terus kalian mungkin pas nyari lalat waktu itu ada yang pakai jaring gitu kan. Terus bisa pakai yang namanya aspirator. Dia itu kayak ada alat penyedot gitu. Nah, lebih lengkapnya kalian bisa baca di buku praktikum. Terus selain aspirator, jadi nanti dia kayak ada dua saluran gitu, ada dua pipa gitu. Jadi yang satunya buat nyedot, jadi kita nyedot, satunya buat apa yang ngarahin eh, angin sedotan kita tuh mau dikemanain. Terus tengahnya itu ada tabungnya gitu. Terus selanjutnya bisa pakai tirai biar nyamuknya dia dia itu kayak terperangkap gitu. Terus bisa pakai yang namanya magon atau perang. Jadi nanti kayak ada rumah gitu, rumah tapi dia tuh apa ya eh, ditutupi dengan jaring-jaring gitu. Nah, di dalamnya nanti kita masukin hewan nyantai itu sapi, kambing segala macamnya sehingga menarik perhatian dari serangganya. Jadi dia nanti serangganya bakal kekumpul di jaring-jaring itu. Terus selanjutnya kalian bisa pakai light traps juga. Light traps kan sekarang udah banyak banget yang pakai. Bahkan di rumah-rumah mungkin kalian ada beberapa yang pakai gitu. Itu untuk yang cara koleksi serangga. Nah, terus sebenarnya untuk ini review materi dulu ya. Jadi untuk review materi itu lebih ke apa ya teknik koleksi yang kita lakukan. Jadi ada pinning, scraping, sama matting. Nah, gunanya apa sih? Ada scraping, ada mounting. Nah, itu kan pasti akan membantu kita dalam mendiagnosa suatu penyakit. Nah, jadi yang pertama itu kan pasti harus diawali dengan adanya gejala klinis. Nah, kalau udah ada gejala klinis, kita harus menentukan itu tuh termasuk penyakit apa. Nah, kita butuh yang namanya scraping atau mounting itu, teknik itu. Atau bisa pakai pinning juga kalau kita pingin koleksi. Nah, untuk yang pertama kita itu harus perhatikan jenis spesimennya. Jadi misal lalat berarti ya kita harus gunakan teknik pinning. Lalat, nyamuk pakai pinning. Terus scraping berarti dia itu digunakan untuk spesimen contohnya tungau. Terus untuk mounting itu bisa kita pakai untuk caplak, kutu, dan sebagainya, pinjal juga gitu. Terus kita kalau udah nentuin, misal ada skabiosis, kasus skabiosis, jadi ada kropeng-kropeng gitu. Berarti kan jenis spesimen yang kita mau ambil itu kan berupa tungau ya. Nah, lalu kita lakukan pengambilan spesimen, kita ambil. Nah, kita lakukan proses. Nah, prosesnya di sini itu dapat berupa tiga teknik yang kita pelajari itu ada pinning, scraping, maupun mounting. Berarti kalau ada skabiosis, kalau ada skabiosis kita perlu, oke bentar. Ini ada yang minta PPT-nya. Mungkin buat PPT yang review ini aku share sekarang, cuma buat yang soal aku kirimnya setelah
review selesai aja ya. Oke, kita lanjut. Udah aku kirim semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk labeling ini mungkin ada sedikit koreksi atau perbaikan. Jadi, kan kalau yang kita pelajari sejauh Ento ini, sampai yang terakhir ini, kan kita ingatnya itu setelan ya. Jadi, spesies, tanggal dulu, lokasi, baru nama kolektor. Nah, sedangkan setelah kita diskusi dengan dosen dan segala macamnya, kita ngikutin yang di buku jadinya. Jadi kalau yang di buku itu urutannya urutannya itu ada spesies, ada lokasi, tanggal, dan nama kolektor gitu. Jadi agak dibalik dikit ya. Jadi kan harusnya tanggal dulu baru lokasi, sedangkan kita balik jadi lokasi dulu baru tanggal. Jadi spesies, lokasi, tanggal, dan nama kolektor. Oke. Oke, mungkin sebelum ke teknik-tekniknya, ntar aku share di ini aja kayak. Sebentar, aku share di Zoom juga materinya. Mungkin ada yang nggak bisa akses tadi. Oke, kita lanjutin. Jadi mungkin sebelum ke tekniknya, aku mau tekanin aja. Untuk uprak besok, aku saranin kalian belajar materi yang ada di buku praktikum dan PPT tutor. Itu udah cukup banget. Kalian pasti bisa ngerjain besok kalau kalian belajar dua itu. Kak mau tanya kalau beli kosnya ditaruh di mana? Oh ya, kalau labeling kan ya tadi ya. Nah, ini kan belum ada host. Nah, hostnya bisa ditaruh setelah spesies. Jadi spesies, host, lokasi, tanggal, dan nama kolektor gitu. Jadi ingat-ingat ada spesies, host, lokasi, tanggal, dan nama kolektor. Kolektor, oke? Terus lanjut ke
Oh ya, sebelum itu mungkin aku jelasin dulu kan untuk ento ini kan kita ada pengawetan kering dan pengawetan basah ya. Nah, untuk pengawetan keringnya itu bisa berupa pining yang kita pelajari. Jadi kalau kalian ingat nanti dijelasin juga berupa pining dan kalau mau lebih simpelnya atau misal nggak sempat buat pinning atau untuk sementara doang itu bisa pakai toples. Nanti kalian pakai toples gitu terus nanti diisi apa ya kayak uap a- cairan asetat pekat, jadi kayak di fogging gitu serangganya biar dia lebih awet, tapi itu harus tetap dilakukan pinning. Jadi itu kayak untuk sementara gitu loh untuk yang pakai toples itu. Terus nanti setelah dipinning untuk biar dia lebih awet lagi biasanya kan biasanya ditaruh di tempat entah itu kayak apa ya toples apa segala macamnya. Nah itu harus dikasih kapur barus ataupun pakai fungisida. Kenapa? Karena kan kalau penyimpanan tuh kadang kan kita nggak tahu ya suhunya tuh kadang nggak teratur, lembab segala macamnya. Makanya kita harus apa kasih fungisida, semprotin fungisida ataupun di dalamnya kita kasih kapur barus biar yang awetan yang udah kita bikin itu di apa ya nggak dikerumunin sama serangga lain. Nah, sebenarnya ini kejadian di preparat yang kalian bikin pas spinning itu kan beberapa itu ada yang belum sempat kita keringkan kan. Jadi kan karena kita misal habis praktikum kita kan langsung tutor segala macam. Jadi kita nggak sempat keringkan. Nah, itu beberapa sampel atau spesimen dari kalian, hasil pinning kalian, itu ada yang dirubung semut karena yaitu tadi kayak gak dikasih apa kapur barus di di apa di sekitarnya gitu. Jadi dia tuh makanin si serangga yang udah kita awetin gitu. Itu untuk pengawetan kering. Terus untuk pengawetan basah itu ada yang berupa dalam cairan. Jadi kalau yang dalam cairan itu bisa pakai kayak larutan alkohol 70% hingga 80%. Jadi kalian ya udah kalian nanti masukin serangganya gitu di cairan alkohol tersebut. Dan untuk yang dalam cairan itu kalian harus rutin ganti alkoholnya. Jadi kayak misal udah berubah warna biasanya kalian udah harus ganti kayak harus rutin gitu loh. Terus selanjutnya selain yang dalam cairan itu yang kita pelajari ada yang slide preparat. Nah, untuk yang slide preparat itu kan ada yang permanen sama semi permanen. Nah, untuk yang preparat permanen kita belajarnya itu mounting. Jadi kan ada kalau kalian ingat kalau mounting itu ada beberapa tahap, ada clearing, terus ada dehidrasi, terus mounting atau perekatan. Itu untuk yang permanen, kita belajarnya mounting. Sedangkan untuk yang apa yang semi permanen, jadi yang semi permanen ya udah kalian misal koleksi apa ya? Caplak gitu ya. Caplak terus udah dibunuh atau dimatikan pakai ether atau chloroform ya udah tinggal kalian tutup aja pakai cover gelas. Jadi ya udah kayak gitu aja. Jadi itu yang untuk yang semi permanen. Tuh. Oke, mungkin biar gak lama-lama aku ngocehnya, mungkin kita langsung aja review dari pengertian teknik pinning. Jadi, sebagaimana yang kalian udah tahu, untuk teknik pinning ini, jadi Laras, mic-nya bocor. Oke, oke lanjut. Nah, untuk teknik pinning ini, biasanya kita lakuin pada serangga yang punya tubuh keras. Nah, untuk pinning sendiri kita itu cuma sebenarnya cuma butuh satu bahan penting yaitu insect pin atau pin entomologi, di mana pin tersebut nanti akan ditusukkan di bagian mesotorak hingga menembus mesosternum gitu.
Nah, untuk alat dan bahan, jadi alat dan bahannya ada 8. Ada yang pertama ether atau kloroform. Itu untuk fungsinya untuk mematikan. Terus insect pin, ya fungsinya untuk menusuk tubuh serangga. Yang tujuannya untuk diawetkan. Terus spinning block itu adalah apa ya, tempat untuk apa, insect pin diletakkan gitu. Nah, karena kita gak ada pinning block, kita pakai styrofoam. Ya bagusnya sih pakai pinning block biar dia itu kelihatan apa ya, secara estetika tuh bagus gitu loh. Terus dalam satu pinning block itu kita bisa taruh 3 spesies yang berbeda gitu. Terus selanjutnya kita butuhkan ada balsam. Nah, karena ada balsam ini buat apa? Nanti untuk melekatkan serangga yang yang biasanya ditempelkan di kertas segitiga. Nah, untuk yang serangga yang di kertas segitiga biasanya kita pakai serangga yang kecil-kecil, biasanya nyamuk apa segala macam itu kita taruh di kertas segitiganya. Dan yang terakhir kita dapat em, lakukan identifikasi dengan loop. Oke. Nah, untuk tujuan ya udah pasti untuk mengidentifikasi dan menyimpan spesimen yang akan dikoleksi. Nah, untuk caranya yang pertama, matikan serangga dengan ether atau kloroform. Jadi harus dimatiin dulu. Lalu kita lakukan spreading atau kembangkan sayap dan bentangkan kaki-kakinya. Nah, kalau udah di spreading, kita pegang tuh serangganya dengan ibu jari dan telunjuk di antara ibu jari dan telunjuk. Lalu kita tusuk dengan insektin tadi di bagian mesotorak hingga menembus mesosternum. Kita tusuk mungkin agak di sebelah dexter atau sinisternya. Biasanya kita ke dexter aja, jadi bagian tengah sebelah kanan. Terus kita tusuk. Lalu kalau buat yang serangga kecil seperti nyamuk dan lain-lainnya atau lalat yang kecil, kita letakkan di ujung kertas segitiga. Nah, ngerekatinya itu pakai Kanada balsam atau bisa pakai cat kuku jernih. Setelah itu, kita lakukan identifikasi dengan loop atau stereo mikroskop, terserah. Lalu kita lakukan labeling. Nah, kalau udah labeling, kita keringkan dalam oven dengan suhu 50 hingga 60 derajat Celcius selama 24 jam. Diingat-ingat ya teman-teman, ini langkah-langkahnya. Mungkin siapa tahu besok keluar. Jadi jangan sampai lupa. Sesimpel alat dan bahan, pengertian, bahkan tujuan ataupun langkah-langkah itu kalian harus udah ingat banget. Secara kan kita cuma belajar 3 teknik, ada pinning, scraping, sama mounting. Bisa lah. Oke, terus selanjutnya di sini ada ya review sedikit aja sih larva penyebab meiosis. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalian udah pasti familiar banget, ini udah disebut di mana-mana. Jadi meiosis itu merupakan kondisi di mana terdapat investasi larva lalat pada organ atau jaringan yang menyerang makhluk hidup. Nah, untuk larva penyebab meiosis ini biasanya berasal dari larva lalat Orthodiptera. Biasanya kita kenal dengan nama lainnya maggots, groups, ataupun belatung. Nah, ini. Nah, dia itu kalau udah parah banget, dia itu bisa menyebabkan ulcer. Jadi kayak hilangnya jaringan. Jadi kayak bolong gitu. Nah, ini untuk gejala klinis, ini kalian harus ingat-ingat juga. Harus kalian ingat-ingat juga. Jadi untuk gejala klinis dari meiosis ini, yang pertama kondisi tubuhnya lemas. Kenapa bisa gitu, Kak? Karena dia itu kan larvanya kan biasanya kayak nyedot-nyedot darah gitu kan. Makanya dia itu bikin si hewannya itu lemas. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya sama anemia. Jadi dia tuh kayak kekurangan darah. Terus ini juga ada kaitannya dengan dia tuh kayak kelihatannya dehidrasi. Terus anoreksia juga. Jadi dia tuh kayak gak ada nafsu makan gitu. Terus ada inkoordinasi tubuh. Ini terjadi biasanya kalau ada investasi di anggota geraknya. Terus rambutnya kusam.
dan nekrosis jaringan gitu. Nah, untuk terapi, jadi yang pertama bisa kalian bersihin dulu larva lalatnya, jadi diambilin satu-satu pakai pinset atau pakai apapun itu. Nah, terus kita kasih Busanek pada luka, atau kalau secara apa ya bahasanya tradisional kalian bisa pakai daun ini tembakau. Jadi fungsinya apa sih? Nah, fungsinya biar larvanya dia itu lemas, dia biar kayak mati gitu kan. Biasanya dia larvanya kan bikin terowongan sampai ke dalam dalam kulitnya itu tuh. Nah, kalau pakai pinset itu kan nggak menyeluruh ya, nggak sampai dalam. Nah, makanya kita butuh semprot busana kini biar dia itu keluar larvanya dari dalam-dalam gitu. Terus setelah itu kita lakukan irigasi dengan antibiotik biar tidak ada secondary infection. Terus bisa kalau udah parah banget baru kita berikan antihistamin ataupun antibiotik secara injeksi gitu. Ingat-ingat ya gejala klinisnya. Oke, mungkin sebelum ke scraping ada yang mau ditanyakan dulu tentang pinning. Oke, aman ya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung di kolom chat ataupun langsung on mic juga nggak apa-apa. Oke, next kita ke teknik scraping. Nah, teknik scraping sendiri dia itu dilakukan untuk mendeteksi adanya investasi tungau pada kulit, permukaan kulit. Nah, untuk scraping ini tokoh utamanya kita tuh butuh blade atau pisau bedah gitu. Untuk tujuannya sendiri yaitu membantu diagnosis inflamasi kulit, infeksi jamur, ataupun mengidentifikasi parasit yang menginfeksi kulit, khususnya itu tungau. Tuh. Oke, nah untuk alat dan bahan di sini ada 10. Jadi yang pertama ada scalpel dan blade. Jadi eh sebenarnya opsional sih kalau kemarin kita kan nggak pakai scalpelnya karena kenyamanan sih, tergantung kenyamanan pribadi. Mungkin kalian enakan pakai scalpel Kak, boleh pakai scalpel dan blade. Kalau pakai blade sendiri, the blade doang itu juga gak apa-apa. Fungsinya adalah untuk mengikis bagian keropeng atau eh, bagian kulit yang terinvestasi, yang diduga terinvestasi tungau gitu. Terus selanjutnya ada objek glass, fungsinya ya pasti untuk meletakkan hasil scraping atau spesimen yang akan diperiksa. Terus ada cover glass untuk menutup hasil scraping yang akan diperiksa. Terus ada pakai mineral oil. Nah, fungsinya apa, Kak? Nah, fungsi mineral oil yang pertama yaitu sebagai pelumas. Jadi biar pas kita apa ngikis bagian kulitnya atau keropengnya itu dia nggak terlalu sakit. Terus dia itu menghambat penghamburan bulu dan debris. Jadi biar debris dan bulunya tuh nggak apa ya ketika kita kerok tuh nggak tercecer kemana-mana gitu. Jadi kayak tertata gitu. Dan yang terakhir, fungsi dari mineral oil itu yaitu adalah untuk memperlambat pergerakan dari tungaunya. Jadi kan dia konsistensinya untuk mineral oil ini kayak rada apa ya, rada kental gitu kan. Jadi eh, tungaunya tuh biar susah geraknya gitu. Oke, terus kita butuh stiker label, fungsinya ya untuk labeling. Terus kita butuh pipet, pipet untuk meneteskan KOH 10%. Ini jangan lupa ya fungsi-fungsi dari alat dan bahan ini. Jangan sampai lupa loh. Nanti ingatnya cuma, ya sebenarnya kalau kalian ingat tata cara dan alat dan bahannya, harusnya kalian bisa mendeskripsikan fungsi-fungsinya sih. Jadi jangan sampai lupa. Oke, terus di sini kita butuhkan KOH 10%. Itu fungsinya untuk melarutkan debris atau mencerna debris dari
hewan yang terinvestasi. Terus kita butuhkan ada balsam untuk melekatkan cover glass pada objek glass. Terus kita butuh mikroskop. Mikroskop fungsinya untuk identifikasi. Dan yang terakhir kita tentunya juga butuh sampel hewan yang akan diperiksa. Oke, ini ada pertanyaan dari Stefani. Kak, stiker label masuk ke alat dan bahan teknik cleaning juga atau enggak? Oke, sebenarnya kalau dari PPT tutor itu kan ada beberapa hal, apa ya, kayak hal receh yang kadang tuh nggak kita masukin, tapi kita mention di eh, ininya, di langkah kerjanya. Nah, jadi kalau kalian misal disuruh nyebutin alat dan bahan, nah itu sebisa mungkin disebutin semuanya, jadi lengkap. Jadi ini menjawab yang Stefani, itu untuk stiker label itu juga masuk ke alat dan bahan juga. Tuh. Jadi disebutin aja semuanya. Misal kita nggak cantumin di apa di alat dan bahan, tapi dia muncul di langkah kerja. Misal Aquades itu kan untuk yang mounting kita nggak nggak ini kan nggak masukin kan karena kita nggak belajar yang pewarnaan juga, makanya kita nggak masukin. Cuma misal nanti ditanya alat dan bahan secara lengkap tuh bisa disebutin gitu. Oke, apakah udah menjawab Stephanie? Oke. Makanya kalian tuh harus paham bener langkah kerjanya biar tahu alat dan bahannya itu apa yang dibutuhin. Oh ya jangan lupa ya se apa ya sebatas mikroskop aja mungkin kalian ada beberapa yang kadang lupa gitu. Kan kalau nggak ada mikroskop kita gimana cara identifikasinya? Jadi dia tuh sepele, maksudnya sering kita gunakan. Cuma karena udah sering kita gunakan itu kayak kita mikirnya kayak kelupaan gitu loh jadinya nggak dimasukin ke alat dan bahan padahal dia itu penting, jangan sampai lupa. Oke, terus kita lanjut ke langkah kerja dari teknik scraping. Nah yang pertama kita siapkan hewan yang terindikasi mengalami investasi tunggal. Perhatikan lesi-lesinya, jadi harusnya ada krusta atau kropeng, jadi yang kayak ada penebalan kulitnya gitu, yang kadang tuh kayak copot-copot gitu biasanya di telinganya. Terus ada eritrema atau kemerahan. Karena dia tuh kan biasanya gatel kan. Si tungau ini kan bikin gatel. Makanya ketika digaruk terus dia tuh bikin kemerahan pada kulitnya. Terus ada alopecia juga, botak karena sering digaruk, dan hiperkeratosis. Terus kalau udah ada hewan yang terindikasi dengan lesi-lesi yang udah aku sebutin tadi, bisa kalian lakuin scraping. Jadi yang pertama kalian tetesin mineral oilnya, tetesin mineral oil pada scalpel atau kulit hewan. Biasanya enaknya langsung ke kulit hewannya langsung biar apa ya dia tuh rata langsung gitu. Kalau ke scalpel tuh kayak ya udah kadang ke scalpelnya doang, jadi kayak kulitnya tuh nggak kena gitu. Aku lebih saranin ke kulit hewannya langsung. Terus kalau udah ditetesin, kita kerok tuh area yang terdapat lesi menggunakan blade hingga terjadi perembasan darah. Nah, diingat-ingat ya. Jadi kalau scraping, jadi scrapingan yang pertama yang biasanya isinya banyak bulu, debris, segala ada krusta, kropeng segala macamnya, itu kita nggak pakai dalam artian kita buang. Jadi kita pakai yang dia tuh kulitnya udah bersih, maksudnya nggak ada bulunya, terus kropengnya itu juga nggak ada dan udah sedikit rada kelihatan kulitnya gitu, dasar kulitnya. Jadi biasanya itu kan ada kemerahan gitu kan. Nah, itu yang kita kerok hingga nanti ada rembesan darahnya dikit gitu. Nah, itu yang kita pakai buat dicek di bawah mikroskop. Tuh. Nah, kalau udah ada rembesan darah itu tadi, nanti kerokannya dipindah ke objek gelas. Nah, jangan lupa diratakan nih, karena biasanya kemarin
beberapa dari kalian itu ada yang nggak diratain. Jadi apa ya, dia tuh kayak numpuk-numpuk gitu loh, sehingga pas kita lihat di bawah mikroskop itu hasilnya juga kurang bagus gitu. Jadi udah pastiin diratain kayak pakai si blade-nya diratain gitu. Terus kita tambahin larutan KUA 10%. Terus tunggu hingga 5 menit, ditutup pakai objek glass, ditutup pakai cover glass maksudnya, sorry. Jangan lupa direkatin pakai, kan ada balsam di pinggir-pinggirnya. Dan lakukan identifikasi menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 hingga 14 kali. Lalu lakukan labeling gitu. Nah, ini mungkin aku mention lagi buat labeling. Jadi yang benar itu spesies. Terus misal mau ditulis host itu setelah spesies. Jadi spesies, host, terus lokasi, tanggal, baru nama kolektor. Diingat-ingat ya teman-teman, karena ada beberapa ada sedikit koreksi. Terus jangan sampai lupa juga untuk perbesarannya. Jadi kan scraping sama mounting itu kan perbesarannya sedikit berbeda ya. Jadi jangan sampai kalian salah karena misal disuruh ngejelasin langkah kerja terus kalian di bagian identifikasi perbesarannya itu kalian salah tulisnya, percuma dong, berarti kan nggak bisa diidentifikasi, berarti jawaban kalian salah gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Sebenarnya kalau langkah kerja itu nggak harus sama seperti yang di PPT ini, bisa kalian modifikasi dengan bahasa kalian sendiri. Jadi nggak harus 8 step ini enggak. Jadi misal siapkan hewan, lalu teteskan sedikit mineral oil itu jadiin satu step itu nggak apa-apa. Asalkan intinya itu tetap sama. Jadi acuannya itu yang ada di PPT. Tuh, oke. Oke, kita next ke penerapan metode scraping. Nah, untuk penerapannya sendiri, biasanya kita lakukan pada pasien yang menderita skabies atau skabiosis. Tuh. Nah, untuk pasiennya biasanya yang kita scraping, yang seringnya itu kita scraping kucing maupun kelinci. Nah, untuk scraping ini sebenarnya bisa di banyak hal sih. Jadi kayak kan kita juga lakukan scraping di ayam kan ya. Terus selain itu bisa kita lakukan scraping di domba juga bisa karena dia itu juga lumayan sering kena skabies kalau nggak dirawat domba itu, domba atau kambing. Oke, nah untuk yang kita pelajari itu kan spesiesnya ada Sarcoptes cabiei, Notarides cati gitu. Saya menyerang kelinci, kucing, dan anjing. Nah, untuk gejala klinis ini aku tekanin juga nih, jangan lupa. Jadi untuk gejala klinis dari skabiosis atau skabies, yaitu biasanya timbul gejala pruritus atau gatal, sensasi gatal. Terus yang kedua itu ada hipotrichosis atau kulit mengalami penebalan, membentuk krusta. Terus selanjutnya ada alopecia, ada kebotakan. Terus ada kekurusan juga karena dia tuh eh, kadang entah anoreksia atau gimana. Jadi dia tuh kayak agak fokus gitu loh sama sama ini kehidupannya. Jadi dia fokusnya garuk terus gitu, gatal terus gitu. Terus untuk terapinya kita bisa kasih antiparasitit berupa ivermectin biasanya diinjeksi ataupun pakai antihistamin. Contohnya ada diphenhydramine HCl dan mandi sampo lem sulfur 2%. Ini membantu dua terapi ini yang di atas sih gitu. Nah, ini selain skabies dan atau skabiosis, di sini ada penyakit namanya Scaly-Lack. Ya, jadi dia itu nanti cekernya atau kaki dari ayamnya itu akan membentuk keropeng gitu. Jadi kayak sisinya itu menebal, mengalami penebalan. Nah, untuk hewan yang rentan itu biasanya yang udah tua karena sistem imunnya itu juga udah rendah tuh. Nah, untuk gejala klinisnya, jadi ada dermatitis, ada peradangan, terus ada hiperkeratosis pada sisi kaki. Jadi sisi kakinya itu tampak mencuat, kayak keluar-keluar gitu gede.
Terapinya ini secara topikal semua, jadi bisa pakai kerosin dan neem oil, herbal, contohnya ada tea tree oil, ataupun pakai zat kimia di sini berupa fenol 5%. Oh, nah ini juga nih di anjing. Kalau tadi kan ada, kan udah kucing, kelinci, sama ayam. Nah ini kalau di anjing itu investasinya namanya demodikosis. Nah untuk investasinya ini biasanya berupa Demodex SP. Nama lainnya ada red mange, follicular mange, aquarius mange gitu. Nah, untuk demodikosis ini biasanya terjadi pada anjing yang memiliki lipatan kulit yang banyak, gitu, seperti yang digambar ini. Nah, untuk gejala klinisnya, ya mirip-mirip lah sebenarnya. Alopecia, jadi kebotakan, eritema, kemerahan, terus hiperkeratosis, terus ada erosi. Erosi itu dalam artian tuh kayak apa ya, jaringan tubuhnya atau kulitnya tuh kayak ada yang hilang gitu ya karena digaruk terus. Terus ini ya, yang spesifik banget itu ada di produksi minyak berlebih. Karena seperti yang kalian tahu, mungkin eh, untuk Demodex sendiri dia itu kan predileksinya itu kan ada di folikel kelenjar, ada di folikel rambut ataupun ada di kelenjar sebasea dari hewannya atau dari anjingnya. Sehingga dia tuh kan suka makanin si sebum-sebum itu tadi kan. Sehingga kelenjar sebasianya tuh mikir kayak, loh kok minyak yang aku produksi ini gak ada kekurangan gitu. Kulit tuh ngerasa kurang. Jadi si kelenjar sebasea ini dia itu akan memproduksi minyak secara berlebihan gitu. Jadi kayak kompensasi dari si Demodex yang makan minyak tubuh dari si anjing gitu. Terus ini mungkin ingetin juga kalau Demodex itu bisa ada di ini di kelenjar kelenjar limfa. Jadi dia tuh kayak sih ceritanya dia tuh kayak nyedot atau makanin dari sekresi yang udah disekresikan sama kelenjarnya terus nanti kelenjarnya akan memproduksi lebih gitu. Jadi ya itulah gitu. Untuk gejala klinisnya, karena dia itu memproduksi minyak berlebih, biasanya itu aroma dari si anjingnya itu juga kurang sedap gitu. Oke, untuk terapinya ya, bisa pakai antiparasit juga, pakai ivermectin juga bisa 1 kali seminggu, terus pakai amitraz ini larutan mandi, pakai antihistamin kalau anjingnya udah ngerasa kesakitan banget dan bisa dikasih juga antibakteri kalau udah ada secondary infection. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke mounting, ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, oke belum ada ya. Oke, mungkin ini nambahin aja untuk yang eh, scraping. Jadi kan misal kita udah ngerok nih ya, ngerok tapi itu mau kita simpan, mau kita simpan hasil scrapingnya itu mau kita simpan. Nah, kalau kita belajar berdasarkan yang di buku itu bisa dimasukin hasil scrapingannya itu tadi kita masukin ke larutan formalin 5% gitu. Nah, sebenarnya kita udah coba kemarin, jadi mulai dari kita masukin formalin, alkohol, sama sama apa ya? Kayaknya dua itu deh, sama KOH. Nah, kalau KOH itu kalau tujuannya penyimpanan ya kayak jadi suspensi gitu, lama-lama tungaunya tuh hilang karena dia tuh kayak kelamaan gitu loh di KOH-nya. Jadi dia lama-lama
kayak tercerna gitu tubuhnya. Terus kalau alkohol itu sebenarnya masih aman, cuma karena dia itu alkohol, jadi dia itu nggak mencerna debris-debrisnya. Jadi pas kita cek di ini di slide gitu, tuh debrisnya masih kelihatan numpuk banget gitu. Terus kalau kita pakai formalin itu hasilnya juga sama kayak yang alkohol. Jadi debrisnya juga agak tercerna. Tapi untuk ngawetin ya lumayan lah dibanding yang KOH. Karena kalau KOH doang nanti eh, dia tuh larut banget gitu. Sampai kita nggak nemu itu tengahnya itu udah nggak ada. Terus kita juga sempat nyoba yang formalin plus ini plus KOH. Kita nyoba sebenarnya nggak terlalu bagus sih. Jadi kayak debrisnya tuh masih nggak terlalu tercerna. Cuma tongannya bisa masih ada gitu loh. Nggak terlalu karena nggak terlalu tercerna sama KOH itu tadi. Jadi ya mungkin disesuaikan aja ya kalau emang mau diawetkan banget. Misal ya buat misal kita nih asprak bikin buat kalian uprak ya mungkin kita taruhnya di ini di alkohol tuh biar dia awet. Sedangkan kalau misal untuk tujuannya langsung identifikasi, saat itu juga kalau mau identifikasi, ya kalian mending masukin ke KOH gitu, atau tetesin KOH gitu. Gitu. Oke, next kita ke teknik mounting ya. Nah, mounting sendiri dia itu masuknya ke pengawetan basah dengan cairan pengawet yang biasanya ditujukan untuk spesimen atau awetan yang ada di slide atau di kaca gitu. Nah, untuk mounting sendiri bisa dengan pewarnaan ataupun tanpa pewarnaan seperti yang kita pelajari. Kalau tanpa pewarnaan itu sebenarnya kalau yang pewarnaan itu biasanya dilakukan pada pinjal sama caplak. Karena dia itu biar tubuhnya atau bagian ciri khususnya segala macamnya itu dia itu lebih kelihatan gitu, lebih jelas. Sedangkan kalau yang tanpa pewarnaan itu biasanya kita lakukan pada kutu. Tapi ketiga-tiganya kutu, pinjal, caplak itu tanpa pewarnaan juga kita bisa identifikasi sih di bawah mikroskop. Jadi aman aja. Jadi tergantung pilihannya aja sih. Terus untuk tujuannya pasti untuk mengawetkan serangga yang berukuran relatif kecil dan lunak serta mempunyai kutikula yang tidak terlalu tebal. Nah, ini di garis bawah ini untuk mounting. Itu bisa dilakukan pada serangga yang memiliki kutikula yang tidak terlalu tebal. Tuh, oke. Ingat-ingat ya keywordnya itu. Oke, kita next untuk alat dan bahan. Itu ada 12. Jadi yang pertama ada Petri dish. Petri dish fungsinya untuk meletakkan larutan yang akan kita gunakan. Terus ada objek gelas, cover gelas. Pasti kalian tahu fungsinya apa. Pinset untuk mengambil spesimennya yang akan kita lakukan mounting. Terus mikroskop, seal label, ether atau kloroform untuk mematikan, KOH, KOH untuk melarutkan lapisan kutikulanya. Terus ada kan ada balsam, ada alkohol bertingkat untuk dehidrasi, tapi dehidrasi dan butuh silol juga. Dan untuk pewarnaan kita butuh asid fusin sama Aquades. Ini cuma nggak disebutin untuk Aquades. Oke, kita ke langkah kerja teknik mounting. Nah, ini yang tanpa pewarnaan dulu. Jadi untuk yang tanpa pewarnaan, step satu dan step 2 itu sama. Tanpa pewarnaan dan dengan pewarnaan itu sama. Jadi kutunya harus dipastikan mati. Kalau nggak mati,
kita bunuh dulu, kita matikan pakai ether atau kloroform. Terus kalau udah kita ambil, kita masukkan ke dalam tabung berisi KOH 10% selama 1 hingga 10 jam didiemin gitu. Atau dipanaskan pada air mendidih sampai pigmen terlihat transparan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih belum yang aku gambarin lagi nih. Jadi ini misal kalian pakai panci, terus ini kalian ada beker gelas. Ini biar kalian benar-benar ngerti sama tahapnya. Tabung reaksi yang tengah. Jadi kalau yang aku gambarin biru-biru itu isinya air. Jadi kayak yang diisi panci itu kita isikan air. Terus di beker gelasnya juga pakai air juga. Nah, baru di dalam uh, tabung reaksi itu baru kita pakai yang KOH 10%. Nah, serangganya dimasukin ke dalam tabung reaksi yang berisi KOH 10% itu. Lalu ya udah kalian rebus hingga nanti eh, warnanya itu hingga pigmennya tampak transparan tubuhnya gitu. Terus setelah itu ini kan nama tahapnya clearing untuk yang KOH 10%. Selanjutnya kita ke tahap dehidrasi. Nah, tahap dehidrasi itu mulai dari alkohol bertingkat 30 hingga 96% hingga nanti ke silol itu namanya dehidrasi. Tuh. Nah, untuk waktunya itu bisa didiamkan selama 5 menit. 5 menit, 5 menit. Oh. Diingat-ingat ya ini jangan sampai ada yang kehilangan nanti misal disuruh jelaskan langkah kerjanya. Jadi ada 30%, 50%, 70%, 95% hingga 96%. Terus kita setelah itu kita butuh yang transisi di sini. Kita butuh alkohol plus silol 1:1, baru kita masukkan ke yang silol doang. Gitu. Terus kalau udah kita letakkan serangga pada gelas objek atau objek gelas lalu tutup dengan gelas penutup. Rekatkan dengan Kanada Basah. Nah, kalau sesuai yang di buku, step nomor 6 ini itu yang dinamakan dengan mounting gitu atau melekatkan tuh. Jadi di sini ada tahap clearing, terus dehidrasi, ini sampai yang silol, terus kita lakukan namanya mounting untuk yang meletakkan serangga pada objek gelas ini. Tuh. Terus kita lakukan identifikasi dengan perbesaran 40 hingga 100 kali. Terus kita lakukan labeling. Jadi spesies, host, eh, lokasi, tanggal, dan nama kolektor. Itu untuk yang tanpa pewarnaan. Nah, kalau yang dengan pewarnaan ini sebenarnya cukup rumit, cukup lebih lama juga waktunya. Jadi beberapa dari kalian juga kemarin ada yang kejebak tuh. Kalian nulis langkah atau tekniknya ini cuma sampai step 8, padahal ada 12 step. Jadi jangan sampai kayak gitu ya, nanti diubah. Nah, yang pertama, step kedua itu sama kayak yang tanpa pewarnaan. Terus dilanjutkan dengan mencuci hasil clearing ini. Kita cuci dengan Aquades 2 kali. Cuci Aquades 2 kali. Terus kita rendam di dalam alkohol 95% sama 10 menit. Terus kita lakukan pewarnaan pakai asid fusin 10%. Tunggu selama 30 menit. Lalu kita rendam lagi di alkohol 95% selama 2 menit. Lalu transisi alkohol ke silol. Terus kita rendam ke silol selama 5 menit. Oh ya, untuk waktu-waktunya juga diperhatikan ya. Jangan sampai ada yang miss. Terus kalau dehidrasi udah, terus kita eh, reposisi bagian tubuh dari si, sebenarnya ini di tanpa pewarnaan kita juga harus reposisi tubuhnya sih. Karena kalau nggak direposisi kadang itu ada yang entah dia kakinya mencong lah, terus kepalanya ketekuk, tubuhnya ketekuk segala macam, sehingga nanti pas kita identifikasi itu sulit. Makanya kita harus reposisi dulu. Jadi caplak pinggul kutunya itu ditaruh di bawah di
objek gelas, lalu kita lihat di bawah mikroskop. Kalau udah benar, dalam artian nggak ada yang ketekuk segala macamnya, itu baru kita tutup dengan cover glass. Tuh, jangan lupa direkatin dengan Kanada balsam. Lalu lakukan identifikasi seperti biasa. Gitu. Nah, ini gambarannya. Kalau kalian masih bingung, kan yang masih di tabung reaksi kan, yang udah dia tuh udah pigmennya clear gitu. Kalian masukin ke alkohol 30% hingga silol. Ini buat yang tanpa pewarnaan. Sedangkan kalau yang bawah ini itu yang dengan pewarnaan. Tuh, diingat-ingat kalau dengan pewarnaan kita pakai pewarnanya asid fusin. Gitu. Nah, untuk hasil mountingnya ini kayak gini. Ini hasil mounting yang bagus. Jadi tangannya dia tuh kayak melebar gitu, memanjang. Terus kapitulnya juga masih lengkap. Terus kita bisa identifikasi juga. Udah. Nah, untuk review dari teknik-teknik yang kita lakukan selama Ento ini, udah itu aja. Jadi ada pinning, scraping, sama mounting. Jadi aku mau ngingetin lagi yang perlu diperhatikan. Sebenarnya di sini kalian harus belajar semua yang di sini sih. Ini penting banget sih. Jadi yang pertama, kalian itu harus tahu teknik pinning itu buat apa sih tujuannya, teknik scraping tuh tujuannya buat apa sih. Terus kalau udah tahu itu, minimal kalian tahu langkah kerjanya. Gimana? Kalau kalian udah tahu langkah kerjanya, kalian pasti tahu butuh apa. Jadi alat dan bahannya kalian udah tahu. Bahkan tujuan dari alat dan bahan tersebut, fungsinya maksudnya, fungsi dari alat dan bahan tersebut kalian pasti udah tahu. Gitu. Dan jangan lupa juga, kalian harus ingat-ingat tuh gejala klinis yang ada di penyakit yang kita pelajari. Itu terkait tiga teknik tersebut. Gitu. Mungkin sebelum kita ke ada beberapa soal sih, mungkin kita bahas beberapa aja. Nanti sisa kayaknya itu banyak banget sih soalnya. Ya mungkin kalau kalian mau kita bahas sampai habis. Kalau enggak, sisanya nanti kalian bisa buat belajar mandiri aja. Oke, mungkin sebelum kita ke review soal ada yang mau ditanyakan dulu. Aku stop share dulu ya. Hmm. Oke, jadi ini nanti kita akan bahas beberapa soal. Nanti sistemnya, oh ini ada yang tanya ya. Kak, oke mungkin aku sambil share screen aja ya. Oke, Kak, untuk kontrol tuh harus ditulis semua, Kak. Jadi kalau kontrol eh, sebenarnya nggak harus semua sih, karena kan kadang kita itu biasanya pakai yang familiar aja ya. Misal Scabies gitu ya udah kita biasanya kasihnya ivermectin gitu. Ya at least kalian sebutin yang apa ya? Yang biasanya kita pakai lah gitu. Kalau bener-bener kayak lupa banget gitu nggak apa-apa. Tapi kalau lengkap itu lebih baik kontrolnya gitu. Terus kalau misal kalian tanya, Kak, klasifikasi, ciri khusus dan segala macamnya itu nanti keluar atau enggak? Nah, itu sebenarnya belum bisa dipastikan. Karena kan sebenarnya tralala trilili itu kan kalian udah belajar di semester kemarin gitu. Jadi harusnya kemungkinan ya, aku nggak bilang nggak keluar, kemungkinan nggak keluar. Oke, kemungkinan nggak keluar. Cuma ya kalian harus fokusnya ke
kontrol, dan kepentingan. Gitu. Oke, mungkin misal ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung tanya ya di chat juga gak apa-apa. Aku sambil balesin Q&A kalian. Udah mulai. Oke, jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan. Kalian jawabnya bareng-bareng aja. Mungkin kalian bisa sambil buka buku praktikumnya ya, biar kita sambil belajar bareng-bareng. Oke, nanti misal nggak ada yang mau jawab, aku tunjuk satu-satu. Jadi mending kalian jawab bareng-bareng, oke? Oke, kita ke pertanyaan pertama. Jelaskan dua metode pengawetan serangga. Ada apa aja? Pinning sama mounting. Hmm, nggak salah, tapi Kak, kurang tepat. aku tahu. Apa? Kering sama basah bukan? Oke, pintar. Itu lebih tepat. Jadi ada dua metode pengawetan kering dan basah. Kalau basah gimana contohnya? Kalau basah pakai teknik mounting, kalau kering pakai teknik pinning. Oke, benar. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi kalian udah paham gimana. Terus aku mau tanya, kalau mounting itu ada proses apa aja kira-kira? KOH itu yang KOH itu namanya prosesnya apa? Clearing. Kering, Kak. Clearing, oke. Terus kalau alkohol bertingkat itu namanya apa? Dehidrasi atau melekatan. Pengeringan. Kalau dehidrasi itu atau pengeringan. Oke. Terus kalau yang perlekatan atau melekatkan, jadi kayak pas di, Mounting. ya itu namanya munting. Oke, jadi ada dua metode pengawetan serangga ya, kering dan basah. Oke, kalau kering contohnya tadi itu pining. Sedangkan kalau yang basah itu contohnya mounting, jari. Oke, sebenarnya kayak gitu. Next, sebutkan alat pengumpul atau koleksi arthropoda yang tadi aku jelasin ada apa aja. Kalau enggak yang kalian Light ingat. trap, Kak. Light trap. Terus ada Nah, perangkap. apa lagi? Ada aspirator, Aspirator. terus ada tirai, Ada insect Kira bisa. net. Ya, insect net. Terus pakai amplop kertas. Ya, boleh juga, boleh pakai amplop Bisa kertas. pakai saringan. Ya, ya. Oke, jadi pokoknya yang aku sebutin atau kalian bisa baca di buku itu lebih lengkap juga. Itu bisa digunakan sebagai alat pengumpul atau koleksi arthropoda. Tuh, ya gampangnya, ya minimal kalian ingat inilah apa insect net kayak jaring itu. Terus light trap kan kayak kita setiap hari udah nemuin kan. Terus mungkin apa yang pakai jaring segala macamnya gampang lah harusnya. Kita next ya. Kak, mau aku mau tanya. Oke, boleh. Itu loop sama hands lens sama aja apa gimana? Apa? Loop sama? Kaca pembesar atau hands lens? Iya, sama-sama. Kan maksudnya dia tuh kan loop kan kita pegang gitu. Jadi kayak lensa tangan. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Fungsinya apa? Coba kalau loop. Untuk melihat hewan yang berukuran kecil dengan lebih jelas. Oke, ACC. Oke, next ke ini. Jelaskan bagaimana cara membuat larutan Hoyer. Ayo, larutan Hoyer itu apa? Kita ada yang tahu. Mungkin dari kalian, ayo, mungkin aku kasih waktu deh. Tadi di bukunya. Kira-kira larutan Hoyer buat apa ya? Cara bikinnya gimana ya?
Kan kita nggak mention tuh di praktikum. Ini Kak, pakai gam Arab atau kristal 30 gram, terus pakai Aquades 50 cc, Hmm. pakai chloral hydrate lip 200 gram, sama gliserin 20 gram. Oke. Mungkin aku jelasin dulu ya fungsinya. Kenapa tiba-tiba kita cantumin ada larutan Hoyer. Jadi untuk pengawetan tungau sendiri itu kayak sebenarnya ada cara yang lebih khusus atau kayak spesifik gitu. Jadi mungkin bisa sambil baca di bukunya biar sama-sama apa ya paham. Jadi yang pertama biasanya direndam dulu pakai salah satu senyawa. Itu pilihannya ada laktofenol, asam laktat jenuh ataupun larutan andre. Terus selanjutnya kita cuci beberapa kali, biasanya kurang lebih 4 kali dicuci pakai air. Terus kita lakukan mounting dengan larutan Hoyer. Nah, kalau tungaunya itu udah disimpan di alkohol, slide preparatnya itu pakai yang larutan Nesbit. Jadi kayak direndam dulu ke larutan Nesbit, baru dimasukkan ke larutan Hoyer. Nah, untuk larutan Hoyer dan larutan Nesbit ini itu ada beberapa komposisi yang harus kita apa ya? Kita perhatikan. Jadi kalau larutan Hoyer itu kita butuh gam Arab atau kristal, bentuknya kristal gitu 30 gram. Terus kita pakai Aquades juga, chloral hidrat 200 gram dan gliserin 20 gram yang udah disebutin sama Alia tadi. Jadi Jadi hal-hal tersebut itu nanti kayak dijadiin satu, jadi dia itu kayak larutan, terus ya udah tunggalnya nanti dicemplungin gitu. Kalau Nesbit itu butuhnya chloral hidrat 400 gram, Aquades 25 cc, dan HCl 2,5 cc. Terus kalau udah, eh ya udah kayak biasa sih mounting. Jadi kayak si tungaunya tuh nanti larutannya itu kita tetesin di bawah objek glass, terus kita cari tungaunya, kita tandain pakai marker, lalu di eh, fiksasi pakai cover glass gitu, di lem gitu. Sebenarnya kenapa kita masukin ke review ini, karena ya kan yang buat soal bukan kita kan, jadi ya at least hmm, jadi kayak nanti kalian jangan sampai ada aku dengar kayak kan kita nggak diajari gitu. Jadi makanya kita masukin di review ini. Ya at least kalian tahu lah. Maksudnya larutan Hoyer dan Nesbit itu fungsinya buat apa gitu. Jadi fungsinya adalah untuk pengawetan tungau. Tuh. Oke, next. Nih, spesiesnya apa? Aduh, gampang banget ini. Aedes aegypti. Oke, aku Ada langsung tanya ke kepentingannya apa. DBD. spectrum DBD DBT sama Wucheria sama bancrofti. Luceria Oke, DBD Bancrofti. sama Wucheria bancrofti. Kalau Wucheria bancrofti itu mungkin aku izin ralat. Mungkin waktu itu aku bilangnya dia itu bakteria. Nah, itu salah. Aku tuh keinget Yersinia pestis itu loh. Jadi makanya bilangnya bakteri. Maaf ya aku ralat. Kalau Wucheria bancrofti itu dia tuh kayak cacing gitu, helmin gitu. Terus, oh ya, besok juga diperhatikan ya penulisan spesies segala macamnya itu harus digarisbawahi atau enggak miring. Dua-duanya boleh. Tuh. Terus kontrolnya bisa pakai apa kalau Aedes? Fogging bisa pakai spray kit. Trap spraying sama bahan repelan. Oke, ACC semuanya gampang lah ya. Maksudnya kayak kita pasti udah pas jawab bisa jawab lah. Nih spesiesnya apa? Fulicoides species. Oke, Mucoides sp. Pasnya, Mamalia dan unggas. Alia unggas. kepentingannya. Ya, vektor Vektor Protozoan cauleri. leukositozonan kauleri, leukositozoonosis. Nama penyakitnya leukositozoonosis. Kontrolnya ya sama lah kayak Aedes tadi bisa
Mungkin aku ingetin aja kalau host dari nyamuk itu sama semua. Dia tuh menyerang mamalia dan unggas. Jadi gampang jawabnya. Refleksi juga eh refleksinya di kulit sama semua. Oke, next. Sebutkan alat yang kepentingannya sebagai vektor penyakit surah apa aja? Tabanus, Albanus sama stomoksis. trans. Tabanus, stomoksis. Ada lagi nggak? Kalau Hipoboska makulata itu dibilangnya Trypanosoma sp, Kak. Berarti masuk juga ya? Ya, benar. Masuk juga. Poboska. Oke, udah dijawab semua ya. Next, sebutkan dan jelaskan fungsi dari alat dan bahan teknik pinning. Coba aku tunjuk deh. Tiba-tiba pengen nunjuk ke siapa ya? Ke Joanna. Coba apa aja? Sebutkan dan jelaskan fungsinya alat dan bahan pinning. Ada eh, nggak urut gak apa-apa tak kak? Gak apa-apa, aman aja. Pakai Oke, bahasamu aja sekalian hafalan ini. ada insect pin tuh buat ngepin spesimennya. Terus ini ether atau kloroform buat matiin serangganya. Oke, Terus styrofoam buat melekatkan insect pinnya. oke, Terus Kanada balsam atau cat kuku jernih buat eh, yang spesimen yang kecil ditempel di kertas segitiga. Terus loop oke. buat identifikasi sama apa? Label Oke, label. buat labeling. Udah? Hmm, Pinning block. Oke, pinning block. Oke, udah disebutin semua. Jadi, kalau pinning, dia ditusuknya di bagian mana? Jawab bareng-bareng. Tengah sebelah kanan, Hmm, Tepatnya di? mesotoraks nembus ke mesosternum. Oke, bentar. Oke. Kita next ya. Sebutkan macam-macam ya sih berdasarkan pertanyaan. Ada 3, Kak. Apa? Petenis primer, sekunder, sama tersier. Oke. Kalian udah tahu lah ya ceritanya gimana. Berarti kalau meiosis dia itu ada investasi apa? Larva. Ya, larva apa? Lalat. Larva lalat. Kalau gitu, coba yang lain selain Ica, sebutin gejala klinisnya. Meiosis. Kalau gak ada yang gejala, apa aku tunjuk? Tunjuk tuh. Em, izin jawab, Kak. Jadi Eh, kita lemas, terus hmm, habis itu dia dehidrasi, terus dia ada anoreksia juga, terus inkoordinasi tubuhnya, habis itu dia anemia, sama yang terakhir itu nekrosis jaringannya. eh, Kak mau nambahin sama rambutnya kusam. oke, kita thanks Ica. Oke, udah paham ya gejala klinis dari meiosis. Next, nih spesiesnya apa? Pseudolinsia canariensis. Apa pseudo? Mouthpartnya menonjol.
Manfaatnya menonjol. Selain itu, kakinya berotot. punya berapa? Oke, mungkin langsung aja ya. Kepentingannya dia apa? Nama Proteus coli. Hemoproteosis. Hmm, Nama penyakitnya hemochromatosis. Yang di sebelah kanan Hemochromatosis columbae. Berarti kalau columbae dia hostnya apa? Merpati. Merpati. Kontrolnya pakai Gusanex. Ivermectin jebakan sama Gusanex. hmm, bukan alat yang aduh ini yang saja. Ini apa coba spesiesnya? Trisomia. 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 Nggak usah aku tanya kenapa trisomia ya. Karena batannya nggak selalu ada. Next. Jelaskan langkah-langkah teknik pinning. Aku tanya ke hmm, Adil. Tanya ke Adil. Jelaskan langkah-langkah teknik pinning. Kayak bahasa sendiri aja gak apa-apa. Tetangganya dimatiin pakai ether, Hmm. terus kaki sama sayapnya dikembangin, ditusuk pakai insect pin itu ke mesotorak sampai mesosternum, Oke. terus Itu menusuknya di bagian tengahnya. iya sebelah Oke. kanan mesotorak nih. Ya, sebelah kanan. Sedikit ke kanan. Terus, terus diapain? Insect pinnya terus ditancepin ke styrofoam di label. Eh, Identifikasi dulu dong sebelum di label. Oh, spesies, host, lokasi, Hmm. Tanggal. tanggal sama nama penuh. Ya, nama kolektor. Oke, pintar. Makasih Adi. Oke, next. Jelaskan patogenesis. Aduh, ini kita next aja ya. Nah, ini spesiesnya apa coba? Ayo. Aku tanya dulu deh, ini caplak, kutu apa pinjal? Caplak. Caplak. Saklar. Oke, pintar, caplak. Pokoknya dia kalau udah gede banget, bisa caplak sih. Berarti ini apa spesiesnya? Ah, bingung tak kalian. Boopilus bukan Kak? Kenapa boy terus? Nggak ada Feston sama kapitulumnya pendek. ACC. Ini Boophilus microplus. Berarti kalau Boophilus kepentingannya, Vektor protozoa darah. oke. Nah, mungkin nanti sebenarnya bilang vektor protozoa darah tuh benar, gak salah. Cuma karena kita udah nyebutin dia itu vektor apa aja, mungkin nanti pas prak bisa ditulisin ya. Misal dia itu vektornya Babesia, anaplasma, nah itu disebutin gitu. Oke, jadi oke. Oke, jadi mungkin aku sedikit review juga sekalian ya. Jadi kan kalau yang capla, selain yang Dermanisus sama Argas persicus, yang empat itu ada Ripicephalus, Bobilus, Ixodes, sama Aponoma. Nah itu kan mereka vektor dari protozoa darah. Nah buat yang Ripicephalus, dia itu lengkap BTA. Jadi dia itu vektor dari Boophilus, Theileria, sama Anaplasma. Sedangkan yang tiga ini, yang Boophilus,
Ixodes sama Aponoma, dia itu vektor dari Babesia sama Anaplasma doang. Gitu. Ini gampang ya ingat-ingatnya. Oke, berarti, aduh. Oke, kontrolnya berarti pakai apa kalau tabla ini? Dipping, spraying, sama repellent. Oke, oke, next. Ini diulang lagi. Ini spesies tungau yang predileksinya di telinga. Coba yang di telinga apa? Aku tanya dulu deh, jangan jawab dulu, jangan jawab dulu. Aku tanya ke Sofa. Sofa, ayo Sofa, saya tampil. Yang di telinga, tungaunya apa spesiesnya? Apakah ada Sofa? Ya, aku hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, lagi di toilet. Oke, tidak apa-apa. Chat aja, chat aja, chat aja. Di ini aja di kolom chat. Yang di telinga, predileksinya di telinga apa? Pungaunya namanya. Oke, autodectes sinotis. Pintar. Dia itu menyebabkan penyakitnya namanya otitis. Oke, kalau yang kelenjar sebasea aku tanya ke Valeri. Demodex XP, Kak. Oke, pintar. Demodex SP berarti nama penyakitnya. Demodecosis. Oke, terus kalau yang stratum corneum aku tanya ke Vina. Sarcoptes KBI sama Notoides kraton. Oke, oke paham semua ya. Kita next. Duh, ini gampang banget kita skip. Sebutkan caplak yang ada di unggas apa aja? Coba bareng-bareng. Germanicus feline sama Hmm. Argus persicus. Terus, Oke, terus kalau Argas dia itu cirinya gimana ya? Dia kan Dia ya gimana? substratum, terus dia tuh dari dorsal, kapitulumnya itu nggak terlihat. Oke, bentar. Oke, paham ya. Next. Nih, spesiesnya apa? Gampang nih. Yakin kalian bisa sih. Columbicola columbe. Ya, kenapa dia kolom B? Karena kepalanya meruncing di bagian anterior. Kepentingannya? Pruritus. Oke, gampang ya. Kalau kutu rata-rata kepentingannya pruritus doang gitu. Jadi kalian nggak usah mikir kayak, aduh apa ya kepentingannya. Tuh, jadi ya udah gak jawab aja pruritus. Betal. Kontrolnya, kontrolnya pakai apa? Carbaryl 5% atau Hmm. Coumapos 25%. Oke, rata-rata pakai itu ya, dua itu. Oke, next. Nah, kita ke scraping. Aku tanya ke Zahrina. Zahrin. Aku coba jelasin dan sebutkan dan jelaskan fungsi dari alat dan bahan teknik scraping. Oke, jadi yang pertama itu scalpel atau blade itu Hmm. buat eh, melakukan penggerokan pada daerah investasi tulang. Terus yang kedua pakai objek glass untuk meletakkan si objeknya itu tadi yang ada mati. Terus ditutup sama cover glass itu ya fungsinya untuk menutup permukaan objek glass. Terus eh, dikasih mineral oil sebagai pelumas dan eh, memperlambat pergerakan tengah. Kemudian habis itu dikasih stiker
itu. Terus, iya, bisa ada pipet untuk ngambil cairan KOH 10%, yang KOH itu buat mencerna sel kulit mati atau dendritis. Terus dikasih kalau ada balsam sebagai perekat cover glass dengan objek glass. Terus dia ada di mikroskop, diidentifikasi pakai perbesaran 1 sampai 400. Udah. Oke, pintar. Makasih Jari. Ya, udah paham ya teknik scraping. Oke, next. Coba aku tanya ke Hanifah, ini kutu, pinjal, atau caprak? Kutu, Sorry apa? Suaranya kecil. kutu Kak. Oke, bentar. Ini kutu. Berarti spesiesnya kira apa, teman-teman? Pediculus humanus. Gampang lah ya, Pediculus humanus. Kepentingannya berarti apa? Nggak usah mikir. Pruritus. Ah, oke, kontrolnya. Kebersihan Dan 1%. sanitasi. Oke, aman lah ya. Oke, next. Nah, ini juga udah. Oke, udah. Oke, mungkin aku tanya fungsi dari tahap clearing itu buat apa? Untuk menipiskan pigmen dari serangganya. Tangganya emang punya lapisan apa? Chitin, Oke, nama lapisannya itu kutikula. Tapi kutikula disusun oleh zat kitin. Tuh, lebih tepatnya kayak gitu. Oke, terus kalau dehidrasi, maksudnya apa? untuk mengeringkan serangganya. Ya, jadi dia itu biar kayak apa ya, lebih firm gitu loh ininya. Apa? Bentukannya. Tuh, terus mounting. Main kalau mounting. Sebenarnya ini udah gampang sih mounting, ya udah berarti dilengkapin ke objek kelasnya. Terus labeling. Kalau labeling apa aja tadi? Spesies, terus Host, Lokasi, lokasi, tanggal, sama tanggal, nama kolektor. eh jelaskan langkah-langkah teknik mounting yang tanpa pewarnaan Deska. Pakai bahasamu sendiri aja. Jadi kalau teknik mounting dan pewarnaan itu yang pasti awalnya kan kutunya dimatikan dulu pakai ether atau kloroform. Habis itu yang sudah mati, serangga yang udah mati tadi itu dipanaskan di air mendidih, ditaruh di tabung yang berisi KOH 10% selama 1 sampai 10 jam sampai serangannya jadi transparan pigmennya. Terus kalau sudah dimasukkan pada alkohol bertingkat 30, 50, 70, 95 sampai 96% selama 3 sampai 5 menit. Habis itu dimasukkan ke alkohol plus silol selama 5 menit. Habis itu dimasukkan ke silol selama kurang lebih 5 menit. Setelah sudah diambil, diletakkan di objek glass, ditutup dengan cover glass pakai Canada balsam. Sebelumnya direntangkan, dirapikan dulu kaki-kakinya, kepala-kepalanya agar gak kelipat. Habis itu ditutup pakai cover glass. Habis itu diidentifikasi pakai mikroskop, di labeling spesies, host, tanggal, lokasi, spesies, host, lokasi, tanggal, sama nama kolektor. Oke, pintar. Kasih. Oke, selanjutnya coba jelasin yang teknik mounting dengan pewarnaan. Aku tanya ke
Arwen, coba jelasin gimana angka-angkanya. Kan 11-12 tuh. Ini yang diwarnain, Kak. Ya, yang diwarnain. Pertama kan dimatiin dulu sama ether sama kloroform. Terus waktu udah mati, masukin di tabung yang KOH 10%, terus sama 1 sampai 10 jam direbus sampai mendidih, sampai pigmennya transparan. Terus dicuci sama Aquades 2 kali, terus direndam di alkohol 95% 10 menit, terus baru pakai asid fusin 10% 30 menit, baru alkohol lagi 95% 2 menit, sama alkohol 95% pas silol selama 5 menit, terus baru rendam di silol selama 5 menit. Habis itu yang udah di dehidrasi diambil terus ditaruh di slide, terus taruh di tengah, terus dilihat pakai mikroskop. Sudah. Terus habis itu ditutup pakai cover glass, terus pakai kadar balsam, terus di labeling habis itu. Oh, kalau mounting perbesarannya berapa, Arwen? Kita ngeliatnya. 40 sampai 100. Pintar. Oke, makasih. Keren, keren udah siap nih kayaknya. Oke, ini spesiesnya apa, teman-teman? Rhinognathus. Kenapa Linacnatus? Karena dia nggak ada aparatur Glockpad-nya. Eh, oke, kita skip aja ya. Gampang lah. Kalian yang nanti yang spesies-spesies mungkin bisa sambil dipelajari sendiri aja. Jelaskan pengertian dan tujuan teknik ini. Coba aku tanya, ini simpel banget nih. Nia, Nia. Tujuannya aja deh, sebutin tujuannya teknik pinning itu apa? Tujuannya teknik pinning itu buat mengidentifikasi serangga yang punya tubuh keras. Identifikasi dan mengoleksi. Bentar, kasih Nia. Next ya. Duh, ini kenapa sih di mention terus? Kan pengertian dan tujuan teknik scraping. Kalau scraping aku tanya ke mencet ke Haris. Buat teknik scraping sendiri itu merupakan teknik yang digunakan untuk mengoleksi parasit yang ada di dalam stratum corneum. Tujuannya untuk membantu diagnosis inflamasi kulit, infeksi parasit yang ada di kulit. Oke, makasih Haris. Simpelnya gini aja. Jadi scraping itu adalah suatu teknik untuk mendiagnosa adanya investasi tungau pada kulit hewan. Nah, itu pengertiannya tuh. Udah terserah kalian sih bahasanya segampang kalian. Tuh, terus tujuannya yaitu yang disebutin Haris tadi. Oke, next ya. Nih, kira-kira apa nih spesiesnya? Hmm. Oh, ini spesiesnya apa ya? Coptes gabiei bukan? Ya, Sarcoptes cabiai. Sarkoptes. Berarti kepentingannya Skabies atau skabiosis. gejala klinisnya
Jelpis. Ya, guysnya Terus ada kita terus hiperkeratosis bukan? Ya, nah, alopecia. alopecia. Terapinya bisa pakai apa? Ivermectin. Ivermectin. Ya udah. Bisa pakai antihistamin atau enggak? Bisa. Oke, oke. Kalau ini, spesiesnya apa? Ayo. Docaplasmatan. Oke. Kalau ditanya kenapa, karena dia itu lehernya mau bentuk huruf N gampangnya. Kalau ngidentifikasi, kepentingannya apa kalau Nemidocoptes mutans? Sekali lagi. Skelilek. Pintar. Atau nama lainnya apa? Sekali lagi. Kaki kapur. Pika ya, kaki kapur, pintar. Terus terapinya pakai apa? Dikasih kerosin sama neem oil. Benzoat. Oke, terus, kita next ya. Jelaskan langkah-langkah teknik scraping. Aku mau tanya ke apa ya? Aska. Gimana langkah-langkah Jadi, scraping? yang Hmm? pertama itu eh lihat dulu hewannya yang terindikasi sama si investasi tungau ini. Terus perhatiin lesi-lesi kayak kropeng atau alopecia atau hyperkeratosis itu. Terus tetesin sedikit mineral oil pada di scalpel atau blade-nya dan kulit hewan. Terus di crop pada area yang terdapat lesi menggunakan blade-nya hingga terjadi perembisan darah. Terus pindahin hasil kerokannya ke objek glass dan terus diratain. Terus tambahin larutan KOH yang 10%. Terus tunggu 5 menit. Terus habis 5 menit tutup dengan objek glass dengan menggunakan yang Canada balsam itu. Terus diidentifikasi gunain mikroskop. Terus di labeling. Oke, pintar. Kalau labeling apa? Biar kalian ingat nih, karena ada revisi. Labelingnya itu urutannya spesies, host, lokasi, tanggal, nama, dan nama kolektor. Nama kolektor. Oke, thank you, Aska. Next. Oh, ini kebanyakan sih. Gak apa-apa deh, ini closingan. Kotanya. Oh, oke. Aisyah. Butuh apa? Pas monting. Jelasin ininya. Bukan menjelaskan fungsi dari alat dan bahan teknik monting, Aisyah. Suara aku jelas nggak, Kak? Jelas, sama. Jadi yang pertama itu ada petri dish. Fungsinya untuk tempat meletakkan larutan atau cairan yang akan digunakan. Terus objek glass sebagai media meletakkan spesimen yang akan diamati. Terus cover glass
untuk menutup permukaan objek kelas dan terdapat spesimen. Terus pinset untuk memudahkan pengambilan spesimen. Terus mikroskop untuk mengidentifikasi spesimen di perbesaran 40 kali sampai 100 kali. Terus stiker label untuk labeling. Terus ada ether atau kloroform untuk membunuh serangga. Terus KOH 10% untuk menipiskan lapisan kutikula serangga yang mengandung zat kitin. Terus Kanada balsam untuk merekatkan objek gelas dengan cover gelas. Terus ada alkohol bertingkat 30%, 50%, 70%, 95%, sama 96% untuk membersihkan sisa zat kitin dari tubuh serangga. Terus ada siol untuk memadatkan tubuh serangga. Terus kalau yang teknik motif pewarnaan itu ada acid fuksin untuk mewarnai tubuh serangga. Oke, makasih udah pintar-pintar banget nih. Oke, bentar ya. Kira-kira spesiesnya apa? Damalinea office. Mm-mm. Kontrolnya Sanitasi dipping spray. oke. Nah, ini penting nih, jelaskan kepentingannya. Kalian udah pasti tahu. Gejala klinisnya apa ini? Gejala klinis? Eritema, Ya, terus apa lagi? alopecia, Ya, alopecia. erosi, Hmm, yang khas. Ini apa lagi? Produksi minyak yang produksi berlebih. minyak berlebih, Oke, pintar. Oke, next. Itu dibedakan dengan coba sama jenis. Oh, ini nih, karena kalian pinjol tadi belum keluar ya. Ini apa kira-kira spesiesnya? Phalidescanis canis. Iya, Kak Kan. Iya dah, kenapa? Kayaknya kanis. Apa kanis? Selnya ada dua brisel di Pada antara pos median dan bagian apikal. belakang. Oke, kalau dilihat dari kepalanya, dari kepalanya dia apa? Agak tegak. Landai gak sih? Kalau landai apa? Felis. Ya, jadi yang benar ini Felis. Nah, kalau briselnya ini sebenarnya satu kok. Nih, coba kalian perhatikan nih yang di sini. Satu doang dia. Sama ini. Satu doang. Jadi ini C Felis. Kalau Felis berarti hostnya di. Kucing. Oke. Kepentingan? Ayo, kepentingan apa? Rekor di Pilidium caninum. Hmm. Terus kontrolnya. Sanitasi, lingkungan, spraying, pemberian dipping. obat topikal, spraying sama dipping. Oke. Oke, kita next aja ya teman-teman. Karena ini sudah malam nih. Kalian aku tahu pasti kalian butuh istirahat. Nah, ini gampang lah. Ini apa? Spesiesnya. Ini apa ya spesiesnya? Manacanthus tramineus. Oke. Next. Oh, udah ternyata guys. Oke, mungkin yang nggak aku bahas bisa kalian jawab-jawabin sendiri buat latihan.
karena ini udah malam juga ya. Eh, ada yang tanya, besok pulangnya jam berapa, Kak? Ya besok, bukannya udah di-share. Udah di-share kok. Jam berapa yo? Iya kayak biasa, kayak jam praktikum biasa. Pembagian kelasnya juga pembagian loh. Berarti countingmu yang nggak ngirimin. Parah sih. Padahal udah diumumin. Jadi jangan lupa ya besok pembagian kelasnya jangan sampai ada yang salah kelas. Terus eh tata tertibnya diperhatikan. Terus pokoknya intinya itu tadi kalian belajar yang di PPT tutor, yang di buku Laprak itu dipelajari. Jadi ada gejala klinis, terus ada langkah, terus ada tujuan atau pengertian, terus nama penyakitnya apa, faktornya apa, kepentingannya apa, kontrolnya apa gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kalian tanya spesies dan klasifikasinya itu keluar atau tidak, itu aku juga kurang tahu. Itu yang aku bisa pastiin kemungkinan yang ada di PPT ataupun yang aku kirim itu yang materi gabungan ataupun yang ada di buku laprak itu kemungkinan keluar mungkin bisa belajar itu. Oke, mungkin sebelum kita akhir ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti aku share ini PPT reviewnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Permisi Oke. mau nanya. Mm-mm. Berarti besok nggak perlu bawa jas lab, Kak? Enggak. Kan kalian udah tahu gak sih? Maksudnya kalian pasti udah tahu opraknya ngapain. Oke, makasih, Kak. Oke. Udah ada yang mau ditanyakan lagi?